Sinta, kamu tidak harus menangis terus begini. Mas Bimo, ini sudah 5 tahun. 5 tahun kita coba. Dan dokter masih bilang perlu observasi lebih lanjut. Sampai kapan? Dokter tidak bilang tidak mungkin. Dia bilang perlu waktu. Waktu lagi. Aku sudah 30 tahun, Mas. Dan kita sudah coba segala cara. Suplemen, terapi, akupuntur, cek darah tiap 3 bulan. Aku tahu. Aku di sini juga, Sinta. Mas di sini, tapi kelihatannya Mas sudah menyerah sebelum aku. Bukan menyerah. Aku realistis. Realistis seperti apa? Kita belum coba program IVF yang dokter sarankan bulan lalu. Mas langsung menolak bahkan sebelum kita hitung biayanya. Sinta, IVF itu mahal. Dan tingkat keberhasilannya tidak 100%. Aku tidak mau kamu berharap terlalu tinggi lalu kecewa lagi. Tapi ada kemungkinan berhasil. Aku mau mencoba, Mas. Aku tidak mau menyesal karena tidak mencoba. Dan tes spesifik yang dokter minta bulan lalu juga belum kita jalani. Untuk apa menambah prosedur baru kalau yang lama saja belum selesai? Tes itu yang dokter minta untuk cek kondisi, Mas. Bukan aku. Aku yang sudah cek semuanya. Mas yang belum. Aku nggak perlu tes itu. Kita tidak butuh memperumit semua ini. Kenapa Mas selalu menolak kalau tes itu disebut? Ini bukan untuk menyalahkan siapa-siapa. Ini untuk tahu kondisi kita berdua. Karena aku tahu kondisiku baik-baik saja. Sinta, mungkin kita perlu menerima bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi, Mas mau berhenti mencoba? Aku hanya butuh waktu untuk berpikir tentang opsi lain. Opsi lain seperti apa? Adopsi? Belum tentu adopsi. Aku hanya bilang ada cara lain untuk memiliki kehidupan yang penuh tanpa harus terus menyiksa diri. Aku tidak merasa disiksa kalau aku masih bisa berjuang, Mas. Yang terasa menyiksa adalah berjuang sendirian. Mas janji tidak akan menyerah bersamaku. Masih ingat janji itu? Aku ingat. Lalu kenapa sekarang rasanya Mas sudah ada di tempat lain? Aku capek, Sinta. Biarkan aku istirahat dulu malam ini. Yuk support channel kita dengan subscribe dan like penuh hati gembira. Mas, ini buku rekening apa? Mana? Ini, di balik map asuransimu. Aku tidak pernah lihat sebelumnya. Atas nama Mas, tapi aku tidak pernah tahu rekening ini ada. Oh, itu tabungan darurat yang aku buka sendiri. Sudah lama. Tabungan darurat? Mas, ini saldonya ratusan juta. Dan ada debit rutin setiap tanggal 7. Hampir 2.800.000 setiap bulannya. Aku nabung sendiri dari sisihan gaji untuk jaga-jaga kalau kita butuh mendadak. Kamu nabung ratusan juta dalam rekening yang kamu sembunyikan dari aku? Mas, kita selama ini tidak punya rahasia keuangan loh. Karena itu kesepakatan kita dari awal pernikahan. Aku tidak menyembunyikan. Aku lupa cerita. Ini bukan hal besar, Sinta. Kok bisa karena lupa, Mas? Ini bukan 100.000 yang ketinggalan di dompet. Ini ratusan juta rupiah, Mas. Orang tidak mungkin lupa soal jumlah seperti ini. Sinta, kenapa kamu selalu harus curiga dengan segala sesuatu? Aku tidak mencurigaimu, Mas. Tapi aku bertanya karena aku berhak tahu. Kita ini suami istri, Mas.
Dan keuangan kita harusnya transparan. Tidak ada yang disembunyikan. Itu memang tabungan. Dan debitnya itu untuk investasi di reksadana. Reksadana mana? Tunjukkan buktinya. Kalau memang investasi, pasti ada portofolionya. Kenapa aku harus menunjukkan bukti kepada istriku sendiri? Kamu sudah kelewat batas, Sinta. Mas baru saja marah karena aku minta bukti reksadana. Kalau itu benar reksadana, kenapa Mas defensif seperti ini? Aku bukan defensif. Aku lelah. Bisa kita tutup topik ini? Mas selalu minta nanti. Nanti, besok, kapan-kapan. Tapi Mas tahu kan, kalau aku tidak akan berhenti bertanya sampai aku mendapat jawaban yang sebenarnya. Tapi bukan jawaban yang Mas mau aku percaya. Sinta, udah lama banget kita gak ketemu. Kamu kelihatan capek, sayang. Iya, maaf. Belakangan banyak yang lagi aku pikirin. Soal program bayi lagi. Aku dengar dari kamu bulan lalu, kamu baru dari klinik. Iya, sebagian. Tapi ada hal lain juga yang aku mau cerita, Ras. Antara kita berdua aja ya. Iya, pasti dong. Ada apa? Aku nemu rekening tersembunyi di lemari Bimo minggu lalu. Dan saldonya besar banget, Ras. Ratusan juta. Lalu ada transfer rutin keluar juga di setiap bulan yang Bimo tidak bisa jelaskan dengan meyakinkan. Transfer berapa banyak setiap bulannya, Sin? Hampir 3 juta. Sudah lebih dari setahun kalau aku hitung dari mutasinya. Bimo bilang reksadana, tapi dia tidak mau tunjukin buktinya. Kamu sudah tanya langsung ke Mas Bimo? Sudah, tapi responnya defensif. Padahal kalau memang investasi, mestinya kan mudah untuk dibuktikan. Mungkin memang reksadana, Sin. Banyak orang sengaja pisah rekening, supaya tidak tergoda pakai uangnya. Mas Bimo kan memang orangnya hati-hati soal keuangan, dan kamu tahu itu, karena kamu yang paling mengenal karakter Mas Bimo dari sebelum kalian menikah. Tapi kenapa disembunyikan dari aku, Ras? Kita selama ini tidak pernah ada rahasia soal keuangan. Bahkan sejak kami pacaran selama 5 tahun sebelum akhirnya kami menikah. Mungkin saja dia tidak mau kamu khawatir, Sin. Atau mungkin dia mau kasih kamu kejutan? Kejutan ratusan juta. Ras, ini serius. Kamu juga kenal Bimo sudah lama kan? Kalau kamu di posisiku, masa iya kamu gak curiga? Aku gak bisa jawab untuk situasi orang lain, Sin. Setiap rumah tangga memiliki perbedaan yang tidak bisa disama-samakan, Sin. Apalagi kamu tahu bagaimana rumah tanggaku yang hancur sejak suamiku kecanduan judi online. Dan akhirnya kami cerai 3 tahun yang lalu. Dan dia sekarang kabur dari tanggung jawab menafkahi anakku. Sar, gimana kabar anakmu? Rafa sudah berapa tahun sekarang? 3 tahun 2 bulan. Lagi suka banget lari-larian. Capek banget jagain dia. Berat, Sin, jadi single parent ini. Lucu ya. Ras, kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja dong. Kenapa? Enggak, kamu kelihatan enggak santai seperti biasanya. Biasanya kamu yang paling banyak ngomong kalau kita ketemu. Aku cuma capek. Rafa semalam gak mau tidur. Sinta, soal Mas Bimo, coba ajak ngobrol lagi dari hati ke hati. Mungkin ada hal yang sedang dia proses sendiri. Iya, mungkin. Makasih ya udah dengerin. Kapanpun, Sin. Jika kamu membutuhkan aku akan selalu ada untuk kamu, Sin. Semangat ya, pasti ada jalan keluarnya. Karena dari setiap kesulitan yang diberikan Allah, pasti
pasti juga datang bersamaan dengan kemudahannya. Aku yakin itu, Sin. Iya, Ras. Mas, boleh aku nanya sesuatu? Tentang rekening itu lagi. Bukan, tentang Laras. Kenapa soal Laras? Kapan terakhir Mas ketemu Laras? Laras kan sahabatmu. Aku tidak sering ketemu dia. Mungkin waktu ulang tahunmu tahun lalu? Waktu semua orang kumpul di sini? Mas ingat betul ya? Ya, aku ingat. Karena itu pesta ulang tahunmu. Wajar dong kalau aku ingat. Memangnya ada apa? Lalu, Mas pernah tidak komunikasi sama Laras di luar pertemuan itu? Chat, telepon, apapun? Tidak ada, Sin. Dia sahabatmu, bukan teman dekatku. Sinta, kamu mau bilang apa sebenarnya? Waktu aku ketemu Laras di kafe kemarin, aku cerita soal rekening itu. Dan dia nanya, transfer berapa banyak setiap bulannya? Sebelum aku menyebutkan jumlahnya. Mungkin kamu yang menyebutkan duluan. Dan kamu lupa. Aku tidak lupa, Mas. Aku ingat dengan jelas. Karena pertanyaannya terasa aneh. Mas Bimo, apa ada yang ingin Mas ceritakan ke aku? Tidak ada. Sinta, kamu terlalu banyak menganalisis hal-hal kecil. Itu yang membuatmu stres dan menjadi terlalu overthinking. Soal program bayi, soal rekening, semua itu bikin pikiranmu bekerja terlalu keras. Aku stres karena ada sesuatu yang tidak beres, Mas. Itu bukan hal yang sama dengan paranoid. Mas tahu tidak apa yang paling menyakitkan? Bukan situasi atau keadaannya, tapi bagaimana caramu merespon setiap kali aku bertanya. Caraku merespons bagaimana? Aku kan selalu menjawab setiap pertanyaanmu, Sin. Iya, Mas menjawab, tapi tidak pernah menjawab. Mas selalu memberikan kata-kata yang terdengar seperti jawaban, tapi tidak ada isinya. Dan semua jawaban Mas itu tidak menjawab satupun pertanyaanku. Aku tidak tahu aku harus ngomong apa lagi, Sinta. Percayalah, tidak ada yang kamu curigai itu benar. Kalau begitu, bantu aku tenang, Mas. Tunjukkan portofolio reksadananya. Kalau memang itu tujuannya, itu mudah untuk ditunjukkan. Itu satu-satunya hal yang aku minta dari kamu, Mas. Baik, aku akan cari dulu dokumennya. Mungkin ada di email lama. Baik, Mas. Akan aku tunggu. Transfer ke Laras Kusuma. 2.800.000. Tanggal 7. Sinta, kamu lihat HP-ku nggak? Kenapa? Laras, Apa? transfer rutin setiap bulan yang kamu lakukan itu ke Laras Kusuma. Ke sahabatku, Mas. Ke janda yang punya anak satu itu. Ke orang yang 3 hari lalu aku tempati curhat soal keanehan rekening ini. Sinta, dengarkan aku dulu. Jangan sentuh aku. Kenapa dia, Mas? Dari semua orang, kenapa dia? Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Jelaskan. Kenapa kamu mentransfer uang hampir 3 juta setiap bulan kepada sahabatku selama lebih dari setahun tanpa sepengetahuan aku? Itu untuk kebutuhan Rafa, anaknya.
kebutuhan anaknya? Kenapa suami aku yang membiayai kebutuhan anak sahabat aku? Untuk apa, Mas? Apa kepentinganmu melakukan itu? Sinta, duduk dulu. Jawab pertanyaanku, Bimo. Kenapa kamu yang membiayai Rafa? Karena aku sudah menjadi ayah tirinya. Kamu bilang apa? Sinta, Kamu bilang apa? Berapa lama? Sinta, Berapa lama, Mas? Itu saja yang aku minta jawab sekarang. 2 tahun. 2 tahun. Dua tahun kita masih pergi ke klinik bersama. 2 tahun aku masih percaya kita berjuang bersama untuk punya anak. Dan 2 tahun itu, kamu sudah punya kehidupan lain di luar sana. Dengan sahabatku. Aku tidak bermaksud menyakitimu, Sinta. Ini tidak direncanakan. Tidak direncanakan. 1 bulan mungkin tidak direncanakan. Tapi 2 tahun. 2 tahun adalah pilihan, Mas. Bukan kecelakaan. Kenapa harus Laras? Kita sering ketemu karena dia sahabatmu. Dan dia ada di sana. Dan Rafa ada di sana. Sinta, kamu tahu betapa aku ingin punya anak. Jadi kamu selingkuh karena aku tidak bisa hamil. Itu yang kamu mau bilang. Bukan seperti itu. Lalu seperti apa? Aku butuh dengar dari mulut kamu. Bukan versi yang sudah kamu rapi-rapikan. Yang sebenarnya. Aku hancur, Sinta. Setiap kali kita dari klinik dan dokter bilang belum ada perkembangan. Setiap kali tes negatif. Aku tersenyum di depanmu, tapi di dalamnya aku hancur. Dan aku tidak bisa bilang ke kamu karena kamu juga sedang hancur. Aku tidak punya tempat untuk menaruh rasa sakitku sendiri. Jadi kamu menaruhnya di tempat tidur sahabatku. Sin, Laras mengerti posisiku. Dia tidak menuntut apa-apa. Dan Rafa, waktu pertama kali aku gendong dia, Sinta, waktu dia meraih jemariku dan tersenyum, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Aku merasa jadi seorang ayah. Dan itu adalah hal yang paling aku inginkan di dunia. Dan aku? Apa yang kamu pikirkan tentang aku selama 2 tahun itu? Aku tetap mencintaimu. Jangan. Jangan bilang kamu mencintaiku sambil menjelaskan 2 tahun pengkhianatan. Kata-kata itu tidak bisa berada di kalimat yang sama. Tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan selingkuhnya. Tapi kenyataan bahwa sementara aku masih berdoa, masih minum suplemen, masih percaya kita berjuang bersama, kamu sudah menyerah pada kita. Dan tidak pernah bilang
Aku tidak menyerah padamu, Sinta. Justru karena itu, ada satu hal lagi yang harus kamu tahu malam ini. Apa lagi? Aku dan Laras, kami sudah menikah 1 tahun yang lalu. Nikah siri. Kamu bilang apa? Aku tahu ini. Jangan. Jadi, selama 1 tahun ini, kamu pulang ke rumah ini, tidur di ranjang ini, makan di meja ini, bicara soal masa depan kita. Dan selama itu, kamu sudah punya istri lain secara siri. Kamu sudah punya keluarga lain. Dan kamu tidak pernah bilang apa-apa ke aku. Hebat kamu, Mas. Sangat hebat. Sinta, aku melakukannya justru karena aku tidak mau kehilangan kamu. Aku tidak mau kamu tahu dan pergi. Kamu tidak mau kehilangan aku. Kamu tidak mau kehilangan aku. Tapi kamu menikahi perempuan lain. Itu logika apa, Mas? Di mana akal pikiranmu, Mas? Sinta, aku mencintai kamu. Dan selama 2 tahun ini, aku juga mulai mencintai Laras dan Rafa. Aku tidak bisa memilih. Aku tidak sanggup melepas salah satunya. Aku tahu ini bukan yang kamu inginkan. Tapi mungkin kita bisa cari jalan lain. Mas serius mencintai kamu, Sin. Dan Mas serius ingin kamu tetap di sisi Mas. Tapi Mas juga tidak bisa meninggalkan Rafa. Aku sudah menganggap dia anakku sendiri. Rasa cintaku ke Rafa sudah mendalam. Bagaimana kalau kita pertimbangkan untuk hidup bersama? Kita bisa melakukan poligami, Sin. Secara resmi. Biar semuanya halal. Biar tidak ada yang disembunyikan lagi. Poligami. Sin, banyak yang berhasil menjalaninya. Kalau dilandasi kejujuran, dan aku pasti bisa berlaku adil ke kalian berdua. Aku yakin itu. Mas minta aku berbagi suami dengan perempuan yang merupakan sahabatku, yang selama 2 tahun ini telah merebut suamiku tanpa sepengetahuanku. Mas minta aku menerima pernikahan yang Mas sembunyikan dari aku selama 1 tahun. Mas minta aku, perempuan yang 5 tahun menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa hamil, yang menelan semua rasa sakit itu sendirian sambil tetap tersenyum untuk Mas, untuk berbagi. Mas tahu apa yang paling menyakitkan dari semua yang Mas katakan malam ini? Bukan selingkuhnya, juga bukan nikah sirinya, tapi ini, bahwa di kepala Mas, cinta Mas untuk aku masih ada. Dan Mas pikir itu cukup. Mas pikir cinta itu memberi Mas hak untuk memutuskan bagaimana aku harus menerima pengkhianatan ini. Mas tidak pernah benar-benar melihat aku, kan, Mas? Mas melihat istri yang sabar. Mas melihat perempuan yang tidak pergi. Mas melihat seseorang yang akan menerima apapun karena mencintai Mas. Tapi aku bukan itu, Mas. Aku bukan tempat Mas meletakkan konsekuensi dari pilihan-pilihan Mas. Aku manusia, Mas. Dan sekarang aku sudah lelah. Sinta, Malam ini, kamu jangan masuk kamar. Aku ingin tidur sendirian malam ini. Kamu bisa tidur di sofa. Atau di mana saja terserah, aku tidak peduli. Besok pagi, kita bicarakan kelanjutan dari rumah tangga ini. Dan kamu, jangan pernah sebut kata poligami itu lagi di depan aku. Sinta, tolong, jangan buat keputusan malam ini. Aku tidak membuat keputusan malam ini. Aku memberi kita ruang, supaya aku tidak mengucapkan hal-hal yang tidak bisa ditarik kembali. Sinta, kamu tidak kaget aku di sini? Tidak, Sin. Bimo sudah menelponku tadi pagi. Jadi kamu sudah tahu bahwa dia sudah cerita ke aku. Iya. Sinta, aku minta maaf ya, Sin. Waktu kita ketemu di kafe kemarin, itu pun kamu sudah tahu semuanya, kan?
saat aku cerita soal rekening itu, saat aku meminta pendapatmu, kamu tahu jawaban dari setiap pertanyaan yang aku ajukan. Dan kamu tetap bilang, jangan berpikir negatif ke Mas Bimo. Aku tidak tahu harus bilang apa, Sinta. Jujur aku syok dan ketakutan saat itu. Kamu ketakutan? 12 tahun kita bersahabat, Ras. 12 tahun. Aku ada waktu ayahmu meninggal. Bahkan ketika kamu ditinggalkan oleh suamimu, aku ada di sisimu, memberimu semangat. Dan kita saling tahu hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Sinta. Dan dengan semua itu, kamu memilih ini. Laras, aku tidak datang ke sini untuk bertengkar. Aku tidak akan melempar barang atau berteriak. Aku datang karena ada hal yang harus aku tanyakan langsung kepadamu. Apa? Rafa, Bimo bilang itu anak tirinya. Apa itu benar, Ras? Benar, Sin. Kami sudah menikah siri. Semua terjadi begitu saja saat Dika meninggalkanku ketika Rafa baru berusia 2 bulan. Kalian berdua datang ke rumahku. Saat itu Mas Bimo mencoba menggendong Rafa selama lebih dari 1 jam. Sementara kita berdua mengobrol. Sejak hari itu, Mas Bimo mulai intens menghubungiku, menanyakan keadaan aku dan anak aku. Maaf, Sin. Aku tidak bisa menahan diriku untuk menerima perhatian yang sudah lama hilang dari hidupku. Aku membutuhkan itu untuk aku dan untuk anakku. Rafa butuh sosok ayah. Butuh kasih sayang seorang ayah, Sin. Dan Mas Bimo hadir memberikan semua itu. Juga biaya hidup aku dan Rafa. Mas Bimo yang menanggungnya. Kunjungan itu kunjungan yang aku lakukan karena aku peduli dengan keadaan kamu, Ras. Dan itu menjadi awal mula pengkhianatan yang kalian lakukan kepadaku selama ini? Iya. Jadi sementara aku duduk bersamamu, ngobrol, mendengarkan ceritamu soal Dika yang pergi, di ruangan yang sama, suamiku sedang... Dan aku tidak melihat apapun. Sin. Biarkan aku selesai. Ras, aku mengerti kamu sendirian. Aku mengerti Rafa butuh sosok ayah. Aku mengerti betapa beratnya ditinggal dengan bayi di tangan. Tapi dari semua orang yang bisa kamu minta bantuan, kenapa tidak aku? Kamu bisa telepon aku, Ras. Kamu bisa bilang, Sin, aku butuh bantuan. Aku tidak punya cukup uang bulan ini. Rafa butuh ini, butuh itu. Dan aku akan ada, Ras. Aku akan selalu siap membantumu. Tanpa tanya-tanya dan tanpa syarat. Karena aku sahabatmu. Aku tahu itu, Sin. Tapi Mas Bimo yang datang duluan, Sin. Dia yang menawarkan dirinya. Bukan aku yang mencarinya. Tapi aku tidak menolak. Dan itu kesalahanku, Sin. Kesalahan terbesarku. Kamu tidak menolak karena kamu butuh, Ras. Aku mengerti itu. Tapi kan kamu tahu dia sudah punya istri. Dan kamu tahu siapa istrinya, Ras. Lalu kamu tetap menerima semua itu. Bulan demi bulan, tahun demi tahun. Aku tidak habis pikir dengan kelakuan kalian berdua. Iya, aku minta maaf, Sin. Jadi, kapan kalian melakukan nikah siri? 1 tahun yang lalu, Sin. 1 tahun. 1 tahun yang lalu kamu resmi menjadi istri suamiku. Dan 1 tahun itu aku masih menganggapmu sahabatku. Aku
Aku masih cerita ke kamu soal hidupku. Aku masih percaya kata-katamu. Ras, kamu tahu apa yang aku rasakan malam ulang tahun pernikahan kami bulan lalu? Mas Bimo bawa bunga. Dia bilang aku adalah perempuan terbaik yang pernah dia kenal. Dan di bulan yang sama, dia sudah menjadi suamimu. Sin, kamu tahu kenapa dia mau menikah siri denganmu, Ras? Apa alasan yang dia berikan kepadamu? Dia bilang dia mencintai aku dan Rafa. Dan dia tidak bisa melepaskan kami. Dia bilang dia akan mengurus semuanya. Dia bilang suatu hari nanti dia akan bicara ke kamu, Sin, untuk meminta izin. Meminta kamu untuk menerima kami berdua. Dia bilang dia mau menjadikan semuanya halal. Dia janji akan melamar secara resmi. Poligami yang sebenarnya. Dengan persetujuanmu. Jadi dia berjanji hal yang sama kepada kita berdua. Dia minta kamu bersabar karena dia akan meminta izin ke aku. Dan tadi malam, dia mengatakan permintaan itu kepadaku. Meminta aku untuk menerima di poligami. Meminta aku berbagi dirinya denganmu. Ternyata, kita berdua menunggu hal yang sama, Ras. Dari laki-laki yang sama. Dengan janji yang sama. Sin, aku tidak tahu dia sudah bilang itu ke kamu juga. Aku kira Kamu kira kamu satu-satunya yang dia cintai. Dan aku juga kira cuma aku satu-satunya yang dia cintai. Ternyata kita berdua salah, Ras. jadi selama 12 tahun persahabatan kita, selama 5 tahun aku menangis di depanmu tentang betapa aku ingin hamil. Selama 5 tahun aku bilang aku merasa tidak cukup karena tidak bisa memberi suamiku seorang anak. Selama semua itu, kamu juga menyimpan rahasianya. Kamu duduk di sebelahku dan mendengarkan ketika aku menyalahkan diriku sendiri. Dan diam-diam kamu malah menusukku dari belakang, Ras. Aku minta maaf, Sin. Aku tahu itu tidak cukup. Kamu benar. Tidak akan cukup. Karena maaf mana yang cukup setelah dengan sadar kamu menusukku, sahabatmu sendiri. Lalu meminta maaf setelah melakukannya. Tapi aku tidak akan menghabiskan energiku untuk membencimu, Ras. Aku terlalu lelah untuk itu. Yang aku tahu, kamu mengkhianati aku sebagai seorang istri. Dan kamu mengkhianati aku sebagai seorang sahabat. Itu 2 luka yang sangat berbeda. Yang satu mungkin bisa sembuh suatu hari nanti. Yang satu lagi, aku masih belum tahu. Sinta, aku cukup, Ras. Kamu fokus saja jaga Rafa. Dia tidak bersalah dalam semua ini. Pastikan dia tumbuh dengan baik dan tidak melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh ibunya. Itu yang terbaik yang bisa aku doakan untuk kalian. Aku pergi dulu. Ini surat-suratnya. Pengacaraku sudah siapkan semuanya. Kamu tinggal tanda tangan. Sinta, tolong. 1 kesempatan lagi. Kita sudah bicara panjang selama beberapa minggu ini, Bimo. Kamu sudah sampaikan semua yang ingin kamu sampaikan. Aku juga. Ini bukan keputusan yang aku ambil dalam marah. Aku bisa mengakhiri semuanya dengan Laras. Aku sudah bilang itu. Tidak ada kontak lagi. Kamu bisa memutus hubungan dengan Laras, tapi kamu tidak bisa menghapus 2 tahun yang sudah terjadi. Dan yang paling berat, kamu tidak bisa pura-pura tidak kenal Rafa. Kamu sudah terlanjur ada di hidupnya, menjadi figur yang ia kenal. Anak itu tidak bersalah.
dan aku tidak akan minta kamu membuang tanggung jawab itu. Sinta, aku bisa menjalani semua itu sambil tetap bersamamu. Aku bisa... Tidak bisa, Bimo. Aku yang tidak bisa. Karena setiap kali kamu pulang ke rumah ini, setelah menghabiskan waktu bersama Rafa dan Laras, aku akan berpikir, ini ya yang kamu pilih ketika aku tidak ada. Ini yang terasa lebih nyata bagi kamu. Dan aku tidak sanggup hidup dengan pikiran itu setiap hari. Aku masih mencintaimu, Sinta. Aku tahu, dan mungkin itu benar. Tapi cintamu tidak cukup untuk membuatmu jujur selama 2 tahun ini, Bimo. Cintamu tidak menghalangimu untuk memilih jalan yang menghancurkan rumah tangga kita. Cinta itu nyata, Bimo. Tapi cinta yang diam-diam itu tidak cukup untuk membangun rumah tangga. Sinta, tolong dengarkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku menyakitimu. Tapi aku tidak mau kehilangan kamu. Dan kamu benar. Aku tidak bisa meninggalkan Rafa begitu saja. Karena dia sudah mengenalku. Dia sudah sayang sama aku. Tapi kita bisa atur ini dengan benar, Sin. Dengan melakukan poligami yang resmi, yang legal, yang terbuka. Dengan izin dari kamu, Sin. Sehingga tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Aku janji. Kamu tetap istri pertama. Kamu tetap yang utama. Kamu baru saja bilang apa, Bimo? Sin, kalau kita bisa duduk baik-baik dan bicara soal ini. Kamu minta aku menjadi istri pertama? Istri pertama? Seolah-olah itu hadiah. Seolah-olah itu sesuatu yang harus aku syukuri. Kamu tahu apa artinya itu? Artinya aku harus berdiri di sebelah perempuan yang selama 2 tahun menikam aku dari belakang. Aku harus tersenyum di depan orang-orang yang akan bertanya, ini istri pertamanya ya? Dengan tatapan yang aku tahu apa artinya. Aku harus berbagi suami dengan perempuan yang aku anggap sahabat, yang duduk di sebelahku, mendengarkan aku menangis tentang betapa aku merasa tidak cukup, dan tetap diam karena dia tahu jawabannya, tapi tidak mau kehilangan kenyamanan yang dia dapat dari suamiku. Sinta. Kamu pikir aku siapa, Bimo? Kamu pikir aku perempuan macam apa yang akan menerima tawaran itu? Setelah semua yang sudah terjadi, kamu masih berdiri di sini dan menawarkan poligami seperti itu solusi yang masuk akal? Seperti itu hadiah yang seharusnya aku terima dengan tangan terbuka. Kamu tahu apa yang lebih menyakitkan dari semua pengkhianatan ini, Bimo? Bukan selingkuhnya, bukan nikah sirinya, tapi ini, pikiran gilamu itu. Bahkan di depan surat cerai ini, kamu masih tidak mengerti seberapa besar kamu telah menghancurkan aku. Kamu masih berpikir ada tawaran yang bisa kamu ajukan yang akan membuat aku luluh dan mau bertahan? Pakai akal sehatmu, Bimo. Aku hanya tidak mau kehilangan kamu. Kamu sudah kehilangan aku, Bimo. Kamu kehilangan aku bukan malam itu waktu aku tahu semuanya. Kamu kehilangan aku jauh sebelum itu. Setiap kali kamu memilih diam daripada jujur. Setiap kali kamu transfer uang ke rekening itu dan pulang ke rumah ini seolah tidak ada yang terjadi. Setiap kali kamu duduk di sebelahku di klinik itu, mendengarkan aku menangis, dan tidak bilang apa-apa. Kamu sudah kehilangan aku sejak lama. Aku yang baru tahu sekarang. Ini semua bermula dari satu hal kan, Bimo? Karena kamu hanya ingin menjadi seorang ayah. Sampai-sampai kamu mengorbankan pernikahan kita yang nyata hanya untuk menjadi seorang ayah tiri bagi anak orang lain dari keluarga lain. Kamu korbankan istri yang ada di sini, yang selalu berjuang selama 5 tahun bersama kamu, yang percaya pada kamu sepenuhnya, untuk memiliki peran ayah yang bahkan bukan peran yang sesungguhnya milik kamu, Bimo. Bimo, ada satu hal lagi yang perlu aku sampaikan ke kamu. Tentang tes yang dokter minta setahun lalu, yang kamu selalu tolak. Kenapa soal itu sekarang? Setelah semua ini terjadi, aku pergi lagi ke dokter itu. Aku minta tes ulang menyeluruh pada diriku.
Dan kamu tahu apa hasilnya, Bimo? Hasilnya aku normal, Bimo. Tidak ada masalah pada tubuhku. Aku subur. Dan dokter bilang, dengan kondisiku saat ini, kemungkinan aku untuk hamil sangat mungkin. Maksudmu, Sin? Maksudku, selama 5 tahun ini, kita tidak pernah melakukan tes yang tepat. Tes yang dokter minta, yang khusus untuk kamu. Tidak pernah kita lakukan karena kamu selalu menolak. Aku tidak tahu kenapa kamu menolak. Mungkin kamu memang tidak tahu. Atau mungkin kamu sudah tahu. Dan justru karena itu kamu menolak. Sinta, aku tidak... Coba kamu pikirkan sendiri. Kamu begitu ingin menjadi ayah sampai kamu menikah siri dengan Laras. Tapi kamu tidak pernah mau menjalani tes yang akan membuktikan apakah kamu secara medis bisa memiliki anak secara biologis. Kenapa kamu? Aku tidak... Aku tidak di sini untuk membuktikan apapun. Dan aku tidak mau kamu merasa ini adalah serangan. Tapi aku perlu kamu tahu bahwa selama 5 tahun itu, aku menyalahkan diriku sendiri. Setiap hari, aku yang merasa tidak cukup. Aku yang minta maaf ke mertua. Aku yang berdoa sambil bertanya apa yang salah dengan tubuhku. Dan sekarang, aku berdiri di sini dengan hasil tes yang bilang tidak ada yang salah dengan tubuhku. Jadi selama ini, kamu biarkan aku menyalahkan diriku sendiri, tanpa pernah mau mencari tahu kebenarannya. Tanda tangani suratnya, Bimo. Sinta, semua ini Laras, Rafa, rekening itu. Aku tidak bermaksud melukai kamu. Aku tahu, itulah yang paling menyakitkan, Bimo. Bahwa kamu tidak bermaksud, tapi kamu tetap melakukannya. Dan kamu tahu kalau tindakanmu itu salah. Maaf. Aku tahu. Aku juga ya. Untuk apapun yang tidak aku lihat, yang tidak aku tanyakan lebih dalam, yang mungkin seharusnya aku sadari lebih cepat. Jaga dirimu baik-baik ya, Bimo. Aku pergi dulu. Di dapur, ada suara sendok yang diletakkan pelan di mangkuk. Suara suamiku, Hendra, yang bersenandung kecil tanpa ia sadari sendiri. Dan di karpet ruang tamu, ada Kiran, anak perempuan kami. 2 tahun 3 bulan. Rambut keritingnya berantakan. Tangannya sibuk menumpuk balok kayu warna-warni. Serius sekali, seperti sedang membangun istana. Dan dalam hati, aku berkata, ternyata hidup seperti ini bisa menjadi milikku juga. Kalau ada yang bertanya, Sin, gimana kamu bisa sampai di sini? Jawabannya tidak pendek, tapi aku akan coba. Pertama, soal menyalahkan diri sendiri. Selama 5 tahun, aku percaya bahwa akulah masalahnya. Aku yang kurang, aku yang tidak cukup. Aku yang tubuhnya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Aku minum suplemen setiap pagi seperti minum obat dosa. Aku minta maaf ke mertua dengan senyum yang aku paksakan. Aku menangis diam-diam di kamar mandi supaya suamiku tidak ikut sedih. Dan ternyata tidak ada yang salah denganku. Tidak pernah ada. Ibu-ibu di luar sana yang mungkin sedang menanggung rasa tidak cukup yang sama, tolong dengar ini baik-baik. Jangan habiskan tenagamu menyalahkan diri sendiri sebelum kamu tahu kebenarannya. Karena terkadang masalahnya bukan di kamu. Kamu hanya tidak diberi akses ke jawabannya. Kedua, soal pertanyaan yang selalu dihindari. Kalau ada satu hal yang pasanganmu terus-menerus hindari, satu topik yang setiap kali disentuh langsung berubah jadi pertengkaran. Langsung kamu yang disalahkan karena terlalu curiga,
atau terlalu sensitif. Percayai perasaanmu. Bukan berarti langsung buruk sangka, tapi juga jangan terus-menerus membungkam dirimu sendiri hanya supaya suasana tetap damai. Rumah tangga yang sehat tidak berdiri di atas pertanyaan yang tidak boleh ditanya. Ketiga, soal sahabat. Ini yang paling berat bagiku. Bukan pengkhianatan suamiku yang paling lama ku sembuhkan, tapi pengkhianatan sahabatku. Karena suami dan istri bisa berubah, bisa salah, bisa mengecewakan. Itu sudah kita tahu risikonya sejak awal. Tapi sahabat adalah orang yang kita pilih sendiri. Orang yang kita percaya bukan karena akad, tapi karena waktu dan air mata yang sudah kita bagi bersama. Dan ketika orang itu memilih diam, ketika ia duduk di sebelahmu, mendengarmu menangis, dan menyimpan jawaban yang seharusnya bisa menghentikan air matamu, itu luka yang berbeda. Maka, untuk para ibu yang punya sahabat dekat, jadilah sahabat yang tidak akan pernah memilih diam ketika sahabatmu sedang menghancurkan dirinya sendiri karena sesuatu yang kamu tahu kebenarannya. Itu bukan soal berani atau tidak. Itu soal layak atau tidak kamu disebut sahabat. Keempat, soal tawaran yang terdengar seperti solusi. Malam itu, setelah semua terbuka, suamiku mengajukan satu kata, poligami. Ia bilang, kamu tetap yang pertama, kamu tetap yang utama. Dan aku hanya duduk diam. Bukan karena aku tidak punya kata-kata, tapi karena aku tiba-tiba sangat lelah menjelaskan kepada seseorang mengapa ia tidak boleh meminta mawar dari kebun yang sudah ia bakar sendiri. Para ibu, tolong ingat ini. Cinta yang nyata tidak akan pernah memintamu untuk menerima sesuatu yang menyakitimu, lalu menyebutnya sebagai keikhlasan. Ikhlas itu indah, tapi ikhlas bukan berarti kamu tidak boleh merasa sakit. Ikhlas bukan berarti kamu harus diam, dan ikhlas bukan alat yang boleh dipakai orang lain untuk membuat kamu menerima ketidakadilan. Kelima, dan ini yang paling ingin aku sampaikan. Kamu tidak bertanggung jawab atas rasa sakit yang orang lain pilih untuk sembunyikan darimu. Kalau suamimu tidak jujur, itu bukan karena kamu kurang bertanya. Kalau sahabatmu mengkhianati, itu bukan karena kamu kurang baik padanya. Kalau pernikahan itu retak, itu bukan otomatis karena kamu yang gagal. Kamu hanya bisa bertanggung jawab atas apa yang kamu tahu, dan kamu tidak bisa disalahkan atas apa yang dengan sengaja disembunyikan darimu. Dan kalau hari ini kamu sedang duduk sendirian di dapur, menunggu air mendidih, sambil menyimpan sesuatu yang berat di dalam dada, kamu tidak sendirian. Ada banyak perempuan yang pernah berdiri di tempat yang sama. Beberapa dari mereka sudah sampai di sisi lain, dan mereka ingin kamu tahu, ada sisi lain.